lengser wengi sliramu dumatake sirna aja tangi nggonmu golek. Selamat malam semuanya, kembali lagi di channel Kisah Malam Jumat. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah kisah tentang teror penghuni kos. Tanpa berlama-lama lagi, kita akan langsung mulai ceritanya. Sore hari di hari Sabtu, Wahyu dan Tony sedang mengobrol tentang sebuah pekerjaan yang sedang mereka jalani. Mereka berdua mengobrol hingga maghrib tiba. Selepas maghrib, Wahyu berpamitan pada Tony karena ia akan pergi bersama pacarnya. Singkat cerita, pukul 9 malam Wahyu telah sampai kembali di kos. Dia mendapati Tony sedang asik bermain game. Setelah berkata demikian, Wahyu pergi ke dapur untuk membuat secangkir kopi. Saat sedang membuat kopi, Wahyu mendengar suara langkah kaki yang mendekat. Mendengar hal tersebut, Wahyu langsung menoleh ke belakang. Dia mengira itu adalah Tony yang menyusul dirinya ke dapur. Namun, dia tidak melihat siapapun di sana selain dirinya. Tanpa pikir panjang, Wahyu langsung membawa kopi yang dia buat ke kamarnya. Di dalam kamar, Wahyu memutuskan untuk tidak menceritakan yang terjadi, dan kembali mengobrol dan bermain game dengan Tony. Saat sedang asik mengobrol, tiba-tiba mereka mendengar suara tangisan anak kecil dari luar kamar. Karena penasaran, mereka mencoba melihat keluar kamar untuk memastikannya. Mereka melihat sekitar, namun tidak ditemukan sumber suara tangisan tersebut. Karena tidak menemukan apapun, mereka memutuskan untuk bermain musik dan bernyanyi di luar kamar. Sedang asik bermain musik, tiba-tiba terdengar kembali suara tangisan tersebut. Mendengar hal tersebut, suasana mendadak hening. Di keheningan tersebut, tiba-tiba terdapat sebuah kain putih yang melayang di depan mereka. Karena terkejut, Wahyu langsung berlari menuju kamarnya dan disusul oleh Tony. Di dalam kamar, mereka tak henti-hentinya mengucapkan istighfar. Tidak sampai di situ, tiba-tiba mereka mendengar suara anak ayam yang saling bersautan. 2 menit berlalu, suara ayam sudah tidak terdengar lagi. Di keheningan itu, tiba-tiba pintu kamar mereka seperti ada yang mengetuk. Ketukan tersebut terus terulang hingga 3 kali. Karena ketakutan, mereka berusaha untuk memejamkan mata, berharap suara tersebut hilang dengan sendirinya. Jam menunjukkan pukul 1 dini hari, mereka masih terjaga. Suara ketukan pintu sudah tidak terdengar lagi. Wahyu mengajak Tony untuk melihat keadaan di luar. Dengan enggan, Tony menuruti keinginan Wahyu. Seperti sebelumnya, suasana di luar kamar sepi, dan sangat hening. Karena tidak menemukan apapun, mereka memutuskan untuk menutup dan mengunci pintu kamar mereka. Belum sempat untuk melangkahkan kaki, mereka mendengar suara rintihan perempuan meminta tolong. Setelah kejadian tersebut, mereka memutuskan untuk tidur tanpa memerdulikan apapun yang terjadi. Pagi harinya, Wahyu menceritakan hal tersebut kepada teman-teman satu kosnya. Teman-teman Wahyu yang mendengar hal tersebut menjadi bergidik ngeri memikirkan kejadian tersebut. Setelah kejadian itu, Wahyu dan Tony memutuskan untuk pindah. Mereka mencari kos lainnya karena mereka takut jika hal tersebut terjadi kembali. Saat ini mereka sudah mendapatkan tempat kos baru yang berlokasi cukup jauh dari kos lama mereka. Beberapa kali, Wahyu diceritakan oleh teman-temannya yang masih berada di kos tersebut. Mereka mengatakan sejak malam itu, mereka sering mendengar pintu atau jendela mereka diketuk pada malam hari. Baiklah, itu tadi cerita pertama di channel ini. Sampai bertemu lagi di cerita-cerita horor selanjutnya.